Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fil yaumi atau laili rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa al baiti kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bapak-bapak, bahasan kita malam hari ini ruku. Jadi ruku kita sudah masuk niat sudah kan, tegak berdiri betul, takbiratul ihram, membaca al-fatihah sudah, yang kelima ruku. Tapi kita ambil penjelasan ruku itu di surah Al-Baqarah ayat 40 ya Pak ya? Iya. Coba Pak Weldi baca yang Al-Baqarah 40. Ya Bani Israel, Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Jadi sedikit keistimewaan kita di kajian tasawuf ini ya sifatnya pendalaman Pak. Kalau kita dengar ya Bani Israel, ya konotasi pemikiran kita ke Timur Tengah situ. Ya Bani Israel yang sedang berperang itu kan. Tapi kalau di dalam kajian tasawuf, bukan tidak ke situ, tapi belum ke situ. Nah di situ kan ada kalimat Bani. Bani itu asal katanya bin. Artinya anak kan. Jadi ya Bani Israel, wahai anak-anak. Isra itu jalan, Ail itu malam. Wahai anak-anak yang diperjalankan di malam hari. Nah itu. Nah timbul pertanyaan, siapa itu anak-anak yang diperjalankan di malam hari? Itu satu. Yang kedua, siapa yang memperjalankannya itu? Yang ketiga, malam hari itu apa maksudnya gitu nah. Jadi kita sudah terbuka cerita dari surat Al-A'raf ayat 172 itu kan. Seketika semua ruh berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Baitullah Hakikat itu, maka di situ terjadilah dialog antara Allah dengan para ruh. Cuman Allah itu tidak nyata, melainkan dia nyata pada sifatnya. Sifat itulah wujud serta Allah. Dia yang disebut dengan Rasul. Nah namanya itu adalah Muhammad. Makanya seketika beliau itu berkata, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu?
Nah, kalau para ruh tadi melihat kepada beliau yang mengatakan kata itu, mendengarkan suara beliau yang mengatakan kata itu, berhadapan langsung dengan beliau yang mengatakan kata itu, ya otomatis dia jawab, ruh tadi jawab, bala syahidna, benar kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Nah, jadi sejak saat itu para ruh tadi percaya kalau Allah itu ada, tidak nyata Allah, mereka nyata pada Tuhan. Tuhan itu ada, tidak nyata Tuhan, mereka nyata pada dia mengatakan kata itu. Yaitu alastu birabbikum tadi. Jadi benar engkau adalah dengan Tuhan kami dan kami menyaksikan. Makanya mereka itu sujud semuanya itu, para ruh tadi. Sambil berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tapi yang aku dengar saat itu, yang aku lihat saat itu, yang kuhadapi saat itu tidak Allah. Melainkan sifatnya Allah, wujud serta Allah, utusan Allah bernama ia dengan nama Muhammad. Nah, dalam sujud itu mereka mengucapkan kata itu. Nah, lokasi tempat mereka sujud itu disebut dengan masjid. Karena masjid itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya tempat sujud. Nah, itulah yang disebut dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram itu artinya masjid yang mulia. Yang mulia itu siapa? Bukan masjidnya, tapi orang yang di situ. Siapa dia? Itulah Rasul tadi. Bernama dia dengan nama Muhammad, itulah orang mulia. Sedangkan yang sujud tadi, itulah orang yang dimuliakan. Jadi beda antara orang mulia dengan orang yang dimuliakan. Sudah. Nah, timbul pertanyaan, ruh ini siapa? Nah, itu. Ruh ini siapa? Dan Muhammad siapa? Gitu. Nah. Jadi dikatakan oleh Muhammad itu sendiri, Ana aba'ul arwah, karena arwah itu jamak daripada ruh itu. Aku adalah bapak semua ruh. Artinya ya ruh langit, roh bumi, roh gunung, roh lembah, roh laut, roh sungai, roh danau, roh ada apa yang ada di sekian banyak posisi itu, termasuk roh kamu, kata beliau. Itu turunan saya. Munculnya daripada saya, sedangkan saya muncul daripada Allah. Makanya si ruh tadi dia bernama dengan nama yang satu, namanya mukmin. Dikatakan oleh beliau, Ana abaul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak roh. Kalau Adam itu bapak tubuh. Kenapa? Karena Adam terbuat dari tanah, tubuh terbuat dari saripati tanah. Tapi roh Adam itu anak saya, kata beliau. Nah, itu. Kemudian beliau mengatakan juga, Anna minallah wal mu'minu minni. Aku datang daripada Allah, si mukmin itu datang daripada aku. Makanya dia mengatakan bahwa ruh itu adalah anaknya beliau. Sedangkan dia adalah ayahnya atau bapaknya. Maka semua itu dikunci dalam surah Al-Balad yang bunyinya wa walidiw wa mawalad. Demi bapak dan demi anak. Clear di situ. Jadi bapak inilah yang memperjalankan anaknya tadi. Para ruh tadi. Nah, jadi yang disebut dengan bani tadi, anak tadi, ya para ruh tadi. Diperjalankan oleh bapaknya, oleh ayahandanya. Di malam hari. Nah, artinya gelap. Ada 3 kegelapan. Masuk ke dunia, gelap. Masuk ke tubuh, gelap. Masuk ke hati, gelap. Nah, anak-anak itulah yang diperjalankan di malam hari atau di 3 kegelapan. Dalam istilah singkatnya, mereka adalah Bani Israel. Bani Israel itu artinya anak-anak yang diperjalankan di malam hari. Diperjalankan oleh siapa? Oleh ayahnya. Siapa itu anak? Para ruh. Kok malam hari gelap? Apa itu? Dunia, tubuh kita, hati. Ketahuan gelap itu adalah seketika kita sholat. Di hati ada 17 penyakit. Nah, itu nganggu. Nganggu itu. Tidak bisa kita sampai kepada Allah dalam sholat. Oke lah, kita berhasil lepas dari hati. Bertemu tubuh. Gelap lagi, nganggu. Dia nak makan, nak minum, macam-macam itu. Makanya kata Nabi, kalau kamu lapar, ya makan aja dulu. Nanti sholat. Kalau kamu ngantuk, tidur aja dulu. Nantilah sholat. Kenapa? Itu membuktikan bahwa tubuh itu memang mempengaruhi. Menjadikan gelap
Ruh tadi memantap kepada Tuhan tadi. Nah, dia sudah berhasil lepas dari tubuh, bertemu dengan dunia. Harta tahta wanita. Makanya seketika Pak Charlie dapat rezeki nomplok gitu. Tadi kan mantap mau sholat ini. Pak Charlie dalam kondisi sulit. Kebutuhan uang ini bukan kecil, ratusan juta. Tahu-tahu ada orang yang nalangi. Disadari atau tidak waktu itu konsen kita untuk sholat itu sudah berkurang. Karena kegembiraan tadi. Itu cerita bantuan dalam bentuk yang bersih. Apalagi kalau kita ngambil barang orang, itu akan lebih gelap lagi. Nah itu. Makanya dikatakan Bani Israel. Anak-anak yang diperjalankan oleh ayahandanya di dalam 3 kegelapan. Jadi yang dibaca oleh Pak Wel tadi, ya Bani Israel, lazkurun ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat oleh kamu akan nikmatku yang ianya ada di kamu. Nah itu. Jadi itu yang ngomong itu Allah melalui Rasul. Melalui Muhammad tadi. Disuruhnya lah Bani Israel ini mengingat nikmat. Nikmat itu rasa, Pak. Rasa itu ada di kamu gitu nah. Nah selalulah kamu ingat rasa itu. Nah dalam hal apa? Rasa itu perintahlah dia merasakan sesuatu yang enak-enak aja lah gitu nah. Yang enak-enak, yang enjoy-enjoy, yang bahagia-bahagia. Jangan dibiarkan dia merasakan yang sakit-sakit, yang pahit-pahit, yang tidak enak, yang panas-panas. Jangan. Itulah perintah, ingat oleh kamu akan nikmatku. Kemudian apa lagi Pak Wel? Terjemahannya? Sudah faskur nikmati tadi? Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu padaku. Nah, janji antara kita kepada Allah dan Rasul itu, yaitu tadi. Alastu birabbikum, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Kita katakan iya. Nah, pernyataan itu tidak tanggung-tanggung. Itulah kunci. Kunci keselamatan kita pergi, kunci keselamatan kita balik. Makanya waktu kita nak masuk Islam, baca kunci ini dulu. Waktu kita nak meninggalkan dunia, baca kunci ini dulu. Itu. Kenapa? Karena di situ ada janji. Maka barang siapa yang mau masuk Islam, dia harus bersyahadat ini. Barang siapa yang dia keluar dari dunianya, dari hidupnya, bersyahadat ini, berarti dia kembali ke tempat semula. Istilah sorga itu. Itu. Nah jadi itulah janji. Konsekuensinya apa? Pertama, kalau kita mengatakan bahwa kita menyaksikan Allah, tidak nyata Allah, nyata pada Muhammad, harus real. Nggak boleh omon-omon. Nah, seperti Pak Charlie. Apakah Pak Charlie hari ini menyaksikan saya? Menyaksikan kan? Bisa bercerita. Nah, makanya kadang-kadang seketika kita ditanya oleh orang, kalau benar kamu menyaksikan Allah, pertanyaannya ada 3. Kapan Anda menyaksikan Allah? Di mana Anda menyaksikan? Dan bagaimana Allah Anda saksikan? Ini wajib ada jawabannya. Kalau tidak ada jawabannya itu palsu. Pernyataan itu palsu. Kan itu Pak. Pak Charlie kan mengatakan aku menyaksikan. Sesungguhnya aku menyaksikan. Tidak ada Tuhan itu kecuali Allah. Berarti menyaksikan. Nah kalau menyaksikan, 3 pertanyaan ini pasti bisa dijawab. Kapan menyaksikan? Di mana menyaksikan? Dan bagaimana Tuhan disaksikan atau Allah disaksikan? Nah inilah kajian kita dulu. Sebenarnya hari ini kita sudah menyaksikan Allah. Harus. Biar tidak batal syahadat kita. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah itu kita saksikan? Bahkan lebih ekstrim daripada itu, apakah Pak Abu Fikri bisa melihat Allah itu dengan mata kepala? Jawabnya bisa. Bisa. Bagaimana kita menelusuri? Nah, kita masuk kepada kajian dulu. Seketika kita bersuara, berkata, kan, bergerak, bisa tanpa tubuh? Jawabnya tidak bisa. Pertanyaannya siapa yang menciptakan tubuh? Kita atau Allah kah? Jawabnya Allah. Berarti bukan kita. Bukan. Nah, di poin ini kita tidak ada. Atau belum ada. Tuh. Sudah tuh seketika kita mendengar, melihat, merasa berpikir. Apakah benar itu kita?
Ternyata di surat Sajadah ayat 9 bukan summa sawahu wa nafakha fihi miruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuh itu dalam kandungan emaknya, aku sempurnakan batang tubuh itu dengan cara kutiupkan rohnya aku. Nah, roh aku malah. Roh aku itu yang mendengar di telinga, melihat di mata, merasa di hati, berpikir di otak, bergerak di tubuh. Lagi-lagi kita tidak ada di situ. Nah, 2 poin ini saja sudah cukup untuk kita mengerti bahwa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita perhatikan selama ini memang bukan kita. Siapa? Ya, yang mengatakan itu Allah itu. Cuma kita batasi untuk mencapai Allah sebagai esensi. Pertama kali kita lihat wujudnya dulu. Setelah itu baru wujudnya, baru Allahnya. Pertanyaannya, bisakah Allah itu kita lihat? Tidak mungkin. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatunya. Dan Allah adalah namo. Itu kan? Namo apa? Namo zat. Tidak mungkin kita bisa melihat dia. Jangan Allahnya melihat Charlie, Arif, Abu Fikri, Weldi. Tidak bisa. Kenapa? Itu nama. Ya kalau kita ingin melihat nama itu, harus kita lihat orang yang punya nama. Baru terlihat orangnya. Nyata adanya. Nah, rupanya Allah itu adalah nama daripada zat, tidak nyata dia, melainkan nyata pada Rasul. Rasul ini yang disebut dengan wujud. Nah, itu. Rasul itu wujud serta Allah. Kalau kita bukan wujud, tapi wujud. Nah, jadi yang kita dengar selama ini, yang kita lihat selama ini, yang kita rasa selama ini adalah wujudnya Allah. Nah, kalau kita sudah paham itu, ya sudah, berarti syahadat itu benar. Bisa melihat Allah dengan mata kepala? Jawabnya bisa, tapi wujudnya gitu. Wujud Allah bisa lihat? Belum. Apalagi Allah, jauh. Maka benarlah persaksian kita. Nah, selama kita menyadari bahwa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan selama ini adalah wujud Allah, maka ya hati-hati. Allah itu suci, bahkan maha suci. Jangan dikotori wujud Allah ini. Nah, itu. Makanya kita kalau sudah sholat, mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apalagi? La hawla wala quwata illa billah. 5 kan? Subhanallah. Subhanallah. Apa artinya, Pak? Maha suci Allah. Selalu aja Allah itu kita jadikan sasaran. Padahal mulai daripada memuliakan Allah, sampai mensucikan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah, satu pun tidak ada kepada Allah. Karena tidak mungkin. Makanya seketika Allah berkata, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu dan muliakan Tuhanmu. Bagaimana? Tidak bisa. Pertama kan, Allah maha mulia. Kita hina. Tidak mungkin kita bisa memuliakan dia. Lalu siapa yang dimuliakan? Yang dimuliakan adalah Ia yang datang dari Allah. Ada dalam dado kita, ada dalam dado Pak Charlie, Pak Weldi, dan Pak Arif, ada dalam dado istri-istri dan anak-anak kita, dan ada dalam tetangga kita, ada dalam dada semua orang. Agama apapun, suku apapun. Muliakan. Makanya di situ kita tidak boleh menghina. Seketika kita menghina, berurusan kita dengan yang punya. Gitu. Seketika kita merendahkan, berurusan kita dengan yang punya. Maka siapapun kita kalau sudah mulai merendahkan kawan, apalagi menghinakan, udah jatuh dia. Kawan naik. Konon kabarnya kawan lah punya rumah kan, lah punya mobil, lah punya apa macam-macam. Ya, sanak kita yang ustadz tadi jatuh dia. Untuk tampil pun berat. Kenapa? Malu. Nah gitu. Walaupun ada juga yang bela-bela itu. Ada yang mengatakan itu wali gitu. Ada juga yang mengatakan karena dia maka berubah nasib bapak ini dan seterusnya. Sebenarnya bukan karena dia. Dia itu hanya alat. Karena Allah yang merubah. Si ustadz kita tadi alat untuk merubah si tukang es tadi. Gitu. Tapi itu pelajaran bagi kita. Mentang-mentang kita bisa ngomong, mentang-mentang kita di podium, bukan berarti kita bebas berbicara juga. Kalau berbicara silakan, tapi memuliakan yang datang daripada Tuhan. Baik dalam diri kita, diri orang lain. Gitu. Nah itu Pak. Nah itu yang sebenarnya subhanallah itu Pak.
Subhanallah, subhanallah, sucilah Allah, sucilah. Allah tidak perlu disucikan lagi. Yang disucikan itulah yang datang daripada Allah itu. Sucikan dia. Jangan dikotori. Baik dari diri kita, diri orang lain itu. Nah, kalau kita paham ini, Pak, tidak akan mungkin kita memfitnah orang. Mencaci orang, menghina orang. Tidak mungkin, Pak. Kan diperintahkan. Sucikan ianya yang datang daripada Tuhanmu. Bersihkan. Roh kita, roh kawan, roh adik-beradik, roh kami semua. Tidak berani kita mengotori. Seketika kita memfitnah, kita mengotori dia. Menghina, mengotori dia. Menyakiti, mengotori dia. Di subhanallah itu selesai Islam nih, Pak. Tidak usah yang lain-lain dibaca. Nah, di kita 33 kali, Pak ya. Nah, ini saya lupa apa pernah saya sampaikan. Kenapa 33 kali? Belum ya? Belum. Jadi kata Nabi Ibrahim, ini kias Pak ya, sewaktu Nabi Muhammad Isra, tapi bukan Isra ya, di Mi'rajnya itu, dia kan bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Muhammad, surga itu adalah tanah yang subur, tapi masih kosong. Masih kosong. Isilah itu dengan tanam-tanaman, dengan buah-buahan, dengan sesuatu yang menyenangkan kamu. Apa itu? Nah, cara mengisinya ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. 33 kali kata beliau itu kan. Itulah sedekah tubuh. Yang tumbuh itu kan untuk tubuh kalau untuk dimakan. Itu namanya sedekah tubuh. Nah, rupanya setelah kita pelajari, seketika kita memancarkan sperma kepada kandungan istri itu, tepatnya di ovarium itu kan ada ovum telurnya itu kan. Itu kan dia masuk ke ovum. Sperma ini kan nomor ovum tuh. Masuk dia kan. Pertama kali dia belah 2. Nah, belah 4. Belah 8. Belah 16. Belah 32. Nanti akan 33 kata Rasul. Kapan? Seketika ditiupkan ruh. Itulah alasannya kenapa sedekah tubuh itu 33. Mana itu sedekah tubuh? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Jadi ada sejarahnya kali itu. Yang 33 itu, Pak. Itu. Jadi sudah subhanallah, walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Apa itu puji? Sifat. Apa untuk sifatnya? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Siapa dia? Muhammad. Itu bagi Allah dia tuh. Bagi Allah. Tapi kita dari Muhammad. Berarti kita bagi Allah juga? Iya. Di Muhammad ada sifat, di kita juga ada sifat. Nah, kalau di Muhammad ada sifat, kita ada sifat, kita adalah bagian daripada Allah, maka kita itulah puji. Muhammad itulah puji. Allah itulah puji. Ya, jangan dirusak. Jangan dikotori, jangan dicercai gitu nah. Tetap apa lagi? Alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah kan. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tidak nyata Allah, nyata Rasulnya. Tidak nyata Rasul, mereka nyata diri kita. Di kitalah nyata Allah, di kitalah nyata Rasul. Makanya kita diminta supaya menunjukkan itu. Bersuara dengan suara Allah dan Rasul, berkata dengan kata Allah dan Rasul, berbuat dengan perbuatan Allah dan Rasul. Itulah yang sebenarnya pengabdian atau menyembah. Gitu. Satu apa lagi? Allahu Akbar. Allah yang kita sebut, Akbar yang muncul. Kalau Allah itu kita sebut, Akbar yang muncul. Siapa Akbar? Akbar itu sifat, Pak. Superlatif, terbesar. Kalau kita tidak Akbar, tapi kita kabirau. Walhamdulillahi katsiro. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita itu besar. Kitalah kebesaran Allah itu. Itu bukan omon-omon. Bapak tunjuk aja lah siapa yang paling mulia di dunia sekarang ini. Katakanlah presiden. Katakanlah Pak Prabowo. Mulia beliau. Beliau itu mulia karena ada kebesaran Allah dalam dirinya. Kebesaran Allah itu kembali lagi ke ruh tadi, Pak. Kalau ruh tadi keluar dari tubuhnya,
Kalau ayam di pasar itu yang mati itu Pak, 50.000 sekilo. Kalau daging beliau itu beratnya 200 kilo, gratis tidak mau orang Pak. Kalau di pasar ayam itu 50.000 sekilo, ditambah 1 on aja 55.000. Kalau beliau itu kalau beratnya 200 kilo misalnya kan, gratis tidak mau Pak. Kenapa? Karena kebesaran Allah tidak ada lagi dalam dirinya. Gitu. Jadi semua yang kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Terakhir itu. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan kecuali izin Allah. Siapa yang diizinkan oleh Allah? Bisa bapak-bapak makan pempek tanpa izin Allah? Bisa Pak Waldi minum air teh tanpa izin Allah? Pak Arif merokok tanpa izin Allah? Bisa? Tidak bisa. Pertanyaan siapa izin Allah itu? Sederhana saja, diri kita. Selesai. Dia itu la tatajafa, tidak bergerak segala sesuatu kecuali dengan izin Allah. Itu. Pernahkah yang diizinkan oleh Allah itu tidak diizinkan? Pernah juga. Pernah juga. Contohnya kita lagi sakit, Pak. Kalau lagi sakit itu kan kita kadang-kadang pening, puyeng. Kita nak tegak ada apa Pak? Berarti Allah tidak mengizinkan kita berdiri. Kalau kita sakit, ada orang sakit yang makannya lahap. Orang demam. Tidak ada Pak. Tidak diizinkan oleh Allah. Nanti ususnya hancur. Dia panas. Kondisi fisiknya lemah. Belum bisa mencerna. Makanya baun makanan ini busuk. Ya itu. Apapun yang kita paksa makan dimuntahkan. Karena tidak diizinkan. Real itu Pak. Kenapa orang tidak perhatian? Ya karena tidak diperhatikan. Kalau kita perhatikan, ini kerja Tuhan semuanya. Gitu. Dapat ya? Memang kalau dirangkum secupa-secupa itu susah kita menguraikan kembali. Tapi lah pertanyaan nanti bisa dibuka lagi. Jadi balik pada cerita tadi, Bani Israel, anak-anak yang dipenjarakan di malam hari. Nah, disuruh kita mengingat nikmat itu rasa Pak. Itulah uraiannya kan. Sudah tahu apa lagi Pak Weldi? Wazkuru nikmatil. Penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Nah, itu yang tadi itu. Apa yang kita nyatakan, yang kita ucapkan kepada Allah dan Rasul, maka tepati. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada penduduk kecuali Allah. Tapi tidak nyata Allah, tidak nyata Rasul. Tidak nyata Rasul, nyata di hati kita. Nah, itulah tadi pembuktian menyaksikan Allah itu dengan bahasa tadi itu. Gitu. Ayat berikutnya Pak. Nah, coba. Berimanlah kamu kepada apa dalam kurung Al-Quran yang telah aku turunkan sebagai pembenar bagi apa yang ada pada kamu. Taurat. Jadi di situ ada tulisannya Quran juga, di situ ada tulisan Taurat juga, itu kan Pak ya? Nah, itulah yang menjadikan kita semakin jauh daripada hakikat Pak. Nah, Pak Charlie pernah tidak dengar ustaz-ustaz ceramah berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul? Pernah tidak kita dengar itu? Pernah kan? Nah, tapi bagaimana cara beriman kepada Allah? Bagaimana cara beriman kepada Rasul? Tidak dijelaskan Pak. Tidak dijelaskan. Yang jadi pertanyaan yang paling dalam adalah justru Allah dan Rasul mengatakan tulisannya itu tadi. Ya berimanlah kamu kepada yang aku turunkan, ya ada pada kamu. Ya kan? Kita disuruh beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Tapi Allah dan Rasul sendiri mengatakan di dalam surat itu, kita disuruh beriman kepada Dia yang diturunkan ada pada diri kita. Kan gitu Pak. Jadi bagaimana persoalannya Pak Abu? Nah itu, kalau kita beriman kepada Allah, tidak bisa Pak.
Beriman kepada Rasul tidak bisa. Beriman kepada Nabi, Nabi lah terkubur di Madinah. Satu-satu cara adalah berimanlah kepada Dia yang aku turunkan ada pada kamu. Bukan Quran, bukan perlu Taurat. Itu ruh itu. Ruh itulah yang menyuarakan suara Allah. Ruh itulah yang mengatakan kata Allah. Ruh itulah yang menyuarakan suara Rasul. Ruh itulah yang mengatakan kata Rasul. Percayalah kita dengan Dia. Istilah orang sekarang itu percayalah dengan suara hati nurani. Nur itu cahaya, ni itu saya. Hati nurani artinya hati yang ada dalamnya itu nur saya gitu. Ruh itu maksudnya Pak. Jadi itu. Di situ ada kalimat walat takulu awal kafirun bi. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir adanya. Kenapa kita dijadikan orang pertama? Sedangkan kita banyak Pak. Kita di sini aja berempat Pak. Orang yang pertama kali kafir itu artinya orang yang paling dekat dengan dia siapa? Yang dekat dengan roh Pak Waldi, ya Pak Waldi itulah. Yang dekat dengan rohnya Pak Charlie, ya Pak Charlie itulah. Pak Arif kayak itu. Ya janganlah Pak Charlie menjadi orang yang pertama kali mengingkari dia. Pak Waldi jangan pertama kali mengingkari dia. Karena suara dia, kata dia adalah suara Allah dan kata Rasul. Nah itu. Di kita ini kan lain. Makanya Pak, kalau Bapak nonton Mbah Jiwo, Sujiwo Tejo itu, dia tidak terlalu menonjolkan Quran, tidak terlalu menonjolkan hadis. Bagi beliau, agama itu bukan harga, tapi nilai. Orang yang mengerti dengan nilai-nilai agama adalah orang yang berakhlak, kata beliau. Yang beretika. Sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, itulah yang beragama. Walaupun dia tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca hadis. Kenapa orang dulu tidak bisa baca, Pak? Orang dulu tidak sekolah, tapi dia mengerti akhlak, mengerti etika. Nah, gitu Pak. Nah, jadi berimanlah kamu kepada Dia yang ada pada kamu. Aku turunkan Dia itu. Dia bukan Quran, Dia bukan juga Taurat, gitu Pak. Nah, dan jangan yang pertama kali kita mendustakan Dia. Nah, di situ dikatakan musaddiqul lima ma'akum, ada kan? Ada Pak? Musaddiqul lima ma'akum. Ada Pak Cali itu. Apa artinya? Dia memperbaiki apa yang ada pada? Sebagai pembenar apa yang ada pada kamu. Nah, jadi bukan sekedar menyuarakan suara Allah, bukan sekedar mengatakan kata Rasul, tapi dia memperbaiki apa yang ada pada kamu. Apa yang ada pada kamu? Yaitu manusia kita, jiwa kita, yang bersifat dengan 4 sifat. Yang pertama kali kan, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. 4 disatukan timbul 10. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, tidak tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3, benci, dendam, menghancurkan. Nah ini yang diperbaiki dia. Yang diperbaiki oleh roh tadi. Jadi roh itu diturunkan oleh Allah. Diturunkan oleh Rasul, dimasukkan dalam tubuh tadi. Untuk khalifah. Untuk memperbaiki yang 17 macam sifat manusia kita tadi, jiwa kita tadi. Yang terjadi adalah bukan dia memperbaiki, tapi dia dikuasai oleh 17 macam ini. Maka jadilah kita ini lebih parah daripada hewan tadi. Kita sudah hewan, lebih parah pula daripada hewan. Kenapa? Boro-boro kita memperbaiki, tapi kita dijajahnya. Kita ini peralatnya. Itu yang bahasa yang terjadi di dalam kitab tadi. Terus ayat berikutnya Pak Aldi. Wala tashtahu bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Stop. Ya jangan kamu jual ayat-ayatku itu dengan uang yang murah, harga yang murah gitu nah. Karena ruh itu ya dia juga ayat. Dia juga ayat. Ya, jangan dijual dengan uang yang murah. Karena itu kan benar-benar salah-salah bagi dia, Pak. Di kita tidak, Pak. Kita sudah melihat suatu kesalahan besar. Dalam keluarga kita, dalam kelompok kita. Atau di masyarakat kita. Karena kita seorang jaksa, seorang hakim, seorang polisi. Kita ingin menyatakan kebenaran itu ya benar, ya tidak, ya tidak. Tapi setelah kawan bawa gepokan, tidak jadi kita salahkan orang itu Pak.
Justru kita salahkan adalah yang benar. Kita lah tahu ini salah Pak, tapi karena ada gepokan uang, tidak jadi kita salahkan. Pesanannya yang benar tadi jadikan salah, tersangka. Kita lakukan Pak. Makanya di dalam YouTube itu kita temukan Andre Rosiade, siapa nama itu, yang marah-marah. Ini bukan negara lipo. Kalau bukan DPR turun, Anda pasti akan menekan masyarakat masalah pembangunan Kertajaya itu. Mekarta itu. Kalau bukan kami turun, ya bagaimana mungkin Anda yang berhutang kok Anda yang memaksa mereka membayar? Itu Pak. Bukan mereka tidak tahu, mereka salah tahu. Tapi kan ada gepokan. Jadi itulah yang disebut dengan menjual ayat-ayat. Nah, bertakwalah kamu kepada aku. Takutlah kamu kepada aku. Aku tahu kerja kamu itu salah. Ya jangan karena kamu tahu kerja kamu itu salah. Kok kamu bisa seperti itu? Gitu. Lanjut Pak, ayatnya Pak. Wala talbisul haqqa bil yamin. Bilbah. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Sedangkan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Nah, itu wujud daripada menjual ayat itu Pak. Kita sembunyikan yang benar, kita tampakkan salah. Kita tampakkan salah, kita sembunyikan benar. Itulah yang disebut dengan menjual ayat. Jadi kitab Quran itu terperinci Pak. Nah, supaya kamu tidak seperti itu, kata beliau, ayat berikutnya Pak. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Itulah obatnya. Tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, itu cara Tuhan membersihkan kita tuh Pak. Sebegitu parahnya perangai gitu nih Pak. Buruknya perangai gitu nih. Lah mengingkari janjilah sudah. Tidak mempercayai diri sendiri. Bahkan menjual ayat-ayat. Yang benar kita katakan salah, salah kita katakan benar. Kata Allah obatnya adalah kamu dirikan sholat. Kamu bayarkan zakat. Nah, rukulah kamu beserta orang yang ruku. Nah, dirikan sholat itu artinya Pak, satukan rasa dirimu kepada rasa Rasul dengan Allah. Nah, ini yang saya katakan, kalau Allah juga mempunyai metode Pak. Kan pernah kita sampaikan, wa min haitsu kharajta fawali wajhat qasatral masjidil haram, wa min haitsu ma kuntu fawali wajhaka satrah. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Waktu kita hendak sholat. Gitu Pak ya? Fattakhizu min maqama Ibrahim shalah. Ambil sebagian maqam Ibrahim Pak. Sudah itu falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini, bukan rumah ini, Tuhannya. Itu Ka'bah. Sudah itu di surat An-Nur ayat 12, tidak apa-apa kamu masuk ke dalam rumah yang kosong. Masuk dalam Ka'bah. Jadi 4. Hadapkan ke Masjidil Haram, mengambil sebagian maqam Ibrahim, hadapkan kepada Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah. Itu perintah Allah. Ini kalau kita tidak bisa-bisa, kita kira memang cak ini kerjanya nih Pak. Kalau cak ini kerjanya Pak Charlie, tidak akan kusuk Pak Charlie sholat. Kemibang. Rupanya itu sebuah metode untuk menggiring kita kepada suatu posisi. Kalau kita telah masuk ke dalam Ka'bah tadi, kita sudah berada pada posisi tidak jihad yang 6. Tidak di muka, tidak di belakang, tidak kanan, tidak kiri, tidak di atas, dari bawah. Kita sudah berada pada posisi sentral. Yang kita cari siapa? Allah. Dapat? Tidak. Rasul dapat? Tidak. Nabi dapat? Tidak. Karena Nabi itu kubur di Madinah. Satu-satunya kita cari adalah ulama warasatul anbiya. Atau mujtahid. Ulama warasatul anbiya itu artinya ulama, ilmu itu warisan daripada Nabi. Artinya dia dapat ilmu itu daripada Allah dan Rasul, bukan di buku, bukan di sekolah.
ulama Rasul Anbiya atau mujaddid. Kata Nabi Muhammad, Islam itu umurnya 15 abad. 1500 tahun, Pak. Sejak beliau diutus. Tetapi setiap 100 tahun akan diturunkan satu mujaddid atau ulama Rasul Anbiya. Berarti dimulai seorang kan? Bertemu kita dengan orang itu? Tidak. Kecuali yang terakhir. Nah, cerita orang inilah yang saya sampaikan dengan bapak-bapak hari ini. Mujaddid yang terakhir itu. Karena dia tidak sekolah, dia tidak belajar. Tapi dia dapat ilmu daripada Allah dan Rasul. Dia punya rumusan dan rumusnya diajarkan kayak gitu juga. Gitu. Dari mana kita tahu dia mujaddid? Apa yang dia sampaikan itu tidak ada yang salah. Real galau, kitab Quran itu real galau. Nah itu. Nah carilah beliau di dalam itu. Nampak? Dapat. Tidak juga Pak. Kecuali dengan ingatan kita, dengan perasaan kita, dengan kesadaran itu. Nampak dia Pak. Makanya segala torikat itu, segala tasawuf itu, sebenarnya segala santri itu, di dalam sholatnya beliau melihat sosok. Tapi ingat, ini kejadiannya sebelum sholat Pak. Sebelum sholat ini Pak. Nah, kalau kita melihat mujaddid itu, ulama Rasul Anbiya itu, sejatinya kita melihat Nabi. Kalau kita melihat Nabi, sejatinya kita melihat Rasul. Kalau kita melihat Rasul, sejatinya kita melihat Allah. Tapi tidak mungkin. Yang nampak itulah dulu kita tengok. Inilah yang dialami oleh Nabi Musa. Orang takut mengabarkan ini di video. Kata orang sesat, Nabi Musa itu mengalami. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalah li zikri. Seketika sosok itu berkata kepada Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Dalam sholat nanti yang kamu ingat saya ya. Yang kamu ingat nanti gua ya. Berarti itu sosok Pak. Nah Musa saja waktu sebelum sholat dia lihat sosok dulu Pak. Nah itu. Wajar Pak Abu. Itu Allah. Tidak. Bukan Allah itu. Allah tidak bersuara, tidak berkata, tidak beruntuk, tidak berupa. Tidak bertempat dan tidak ditempatkan. Lalu siapa yang mengatakan dirinya Allah? Allah juga. Bukan. Itulah dia sifat Allah. Itulah wujud serta Allah. Itulah Rasul. Itulah Muhammad. Sudah ada dia. Cuman badannya bukan badan Arab. Waktu itu. Gitu Pak. Nah, jadi orang itu mengatakan kata Allah. Bukan dia Allah. Mengatakan kata Allah. Menyuarakan suara Allah. Bukan dia Allah. Dia menyuarakan mengatakan kata Allah. Buktinya, dalam sholat nanti yang kamu ingat aku. Ya kalau Allah tidak bisa ingatnya Pak. Tapi wujud serta Allah bisa diingat. Itu pun kalau ada badannya. Itulah yang ditengok oleh Musa saat itu. Nah dari situlah turun-temurun sampai zaman sekarang. Orang torikat itu melihat mursyidnya. Tasawuf melihat pembinanya. Para santri melihat kiainya. Mereka tidak mau buka. Takut nanti dikata orang sesat. Dasarnya kisah Musa ini. Tetapi itu terjadinya sebelum sholat Pak. Di mana? Di momen usolli fardo subuhi rakaataini mustaqbil kiblatan ada lillahi ta'ala. Di momen kita menyatakan niat, kita tuh pamitan baik kayak dia tuh Pak. Aku menyengaja untuk menghubungkan rasa diriku kepada Allah. Dalam bentuk subuh 2 kali ruku. Menghadap kepada kiblat itu Anda. Di ujung jawaban lillahi ta'ala. Akhirnya aku menghadap kepada dia yang bagi Allah dan Rasul. Baru kita angkat takbir. Allahu Akbar. Setelah itu apa yang terjadi? Sosok tadi tidak ada. Apalagi Ka'bah, apalagi Masjidil Haram, apalagi tidak ada. Yang ada adalah rasa kita dengan rasanya Rasul, Rasul dengan Allah. Itulah dia. Bagaimana rasanya tergantung ucapan kita. Dari Allah Akbar sampai salam. Makanya bacaan sholat itu harus tahu terjemahannya. Supaya kita merasakan rasanya itu. Gitu Pak. Nah itulah cerita agama yang dituangkan oleh Allah Rasul. Dia ada di dalam kitab kita.
Lagi Pak, ayat berikutnya Pak. Atamuruna nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Nah, jadi sebelum kita bahas itu, kita merujuk lagi kepada kalimat yang tadi itu. Wa aqimis sholah, wa atuz zakah, warka'una ma'raki'in. Nah, dirikan sholat itu Pak, yang disebut oleh Allah dan Rasul yang ada dalam kitab tadi itu metode Pak. Yang ke Masjidil Haram, Ka'bah itu semuanya metode Pak. Sejatinya bukan itu Pak. Untuk apa ikan mencari air? Kalau dia sudah berada dalam air. Bahkan dalam perut ikan ada air. Bahkan ikan itu sendiri tercipta dari air. Perlu dia ruang dan waktu? Tidak. Cak itu juga kita dengan Allah. Cak itu juga kita dengan Rasul. Untuk apa kita ke Mekah? Masjidil Haram, Ka'bah, Makam Ibrahim. Nah, itu. Tapi ini sebuah metode untuk memudahkan, meringankan, menjadikan kita bergerak akal fikirnya. Sejatinya langsung saja bisa. Hubungan rasa dirimu dengan rasa Rasul, Rasul dengan Allah. Selesai. Lah sampai gitu. Sebagaimana pahamnya ikan terhadap air. Tidak perlu dia ke sini ke situ, karena dia sudah berada dalam air. Di dalam perutnya ada air, dan ikan itu sendiri adalah dari air. Itulah sholat Pak. Dan itu waktu zakah, bayar zakat. Nah, bayar zakat itu Pak, ada yang diserahkan Pak. Kalau dalam kajian kita itu rukun sembahyang 13. Apa yang dipersembahkan? Rukun sembahyang 13. Itu ada dalam catatan kita tuh Pak. Disingkat dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku hubungan rasa batinku, ibadahku kesabaranku, hidupku roh, matiku tubuh. Aku persembahkan kepada siapa? Kepada Allah. Bukan lillahi, kepada yang bagi Allah. Siapa yang bagi Allah? Alhamdulillahi. Alhamdu itu yang bagi Allah. Dia adalah Muhammad. Makanya kita mempersembahkan itu kepada Muhammad. Tapi ingat, bukan Muhammad Nabi. Melainkan Muhammad Rasul. Makanya setelah azan, kita membaca doa. Ati Muhammadani wasilah wal fadilah. Hadirkan engkau ya Allah Muhammad itu sebagai perantara antara aku dengan engkau. Nah, kenapa tidak Allah langsung? Tidak pakai perantara. Kenapa? Tidak mungkin. Yang bisa kepada Allah langsung cuma Muhammad. Kalau kita tidak bisa. Makanya persembahan itu kita berikan kepada Muhammad, tidak kepada Allah. Kalau sampai kepada Muhammad berarti sudah sampai di Allah. Makanya ada kalimat wa may yuti'i rasul faqad ata Allah. Siapa yang sudah taat kepada Rasul artinya sudah taat kepada Allah. Gitu. Kenapa? Allah tidak nyata makin nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata makin nyata pada Nabi. Waktu itu. Setelah itu rukuklah kamu beserta orang yang ruku. Siapa orang yang ruku, Pak? Bapak nengok ada orang yang ruku setiap hari. Ya tubuh kita tuh lah, Pak. Ya kan, Pak? Ruku kan tubuh Bapak ruku kan? Tapi Bapak ruku enggak waktu itu? Takutnya Bapak tidak ruku. Pergi ke kantor. Ada enggak itu? Terjadi enggak itu? Maka dinasihati, rukulah kamu beserta orang ruku. Maksudnya badan kamu ruku, ngapa kamu kemana-mana? Nah, kira gitu, Pak. Sering kita alami, Pak. Kita ruku, tetapi tidak ruku bersama ruku. Pak Cali mikirkan minyak lah masuk belum? Kalau masuk berapa banyaknya, cara caranya? Dalam situasi ruku. Kendak Tuhan tuh kalau ruku itu ya rukunian. Rukunya gimana? Ruku lah kamu beserta orang ruku. Gitu, Pak Cali. Makanya di ayat yang dibaca oleh Pak Wen terakhir tadi, yang tadi ya, saya stop tadi, itu ngenyek, apa segitu? Ngejek, Allah tuh mengejek, Rasul mengejek. At-ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum
wa antum tatlul kitab afala ta'qilun. Ada? Nah, apa terjemahannya? Pak Cali, coba Pak Cali dulu. Adakah patut kamu? Dan laksanakanlah sholat. Nah, terus? Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Nah. Padahal kamu membaca kitab dalam kurung Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Apa ya nggak dibuat situ Taurat juga? Pening gitu jadinya, Pak. Nah, itu ceritanya begini, Pak. Kata Allah ngecek ke Pak Charlie. Pak Charlie, katanya, adakah Pak Charlie ini patut? Pak Charlie suruh manusia berbuat baik. Manusia yang mana, Pak? Manusia Bapak itulah. Tegaknya seperti alif, rukunya seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Bacanya Ahmad kan? Terpuji. Sedangkan Bapak lupa diri. Kayak diri itu Bapak lupa, Bapak pergi ke mana-mana. Sementara mulut kita, lisan kita membaca kitab. Kata Tuhan, berakal tak kamu tuh? Kalau Pak, tidak baca omon-omon gitu. Tidak kita omon-omon, tidak baca. Terikat kita dengan kebenaran, Pak. Ya kan itu terjadi, Pak ya? Kita suruh manusia kita tegak, rukuk, sujud, duduk kan? Nah, kita kemana-mana, datang mulut kita baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis segala orang Pak. Kata Tuhan, berakal tak kamu? Nah, kenapa Allah berkata berakal tak kamu itu? Karena kita itu adalah mukmin, Pak. Kita itu adalah orang beriman. Apa yang beriman? Iman itu tasdiqi fil qalbi, iqrar bil lisan, wa almalu bil arkan. Iman itu kamu membenarkan dia di hatimu. Bukti kebenaran itu kamu lafazkan dengan ikrar. Wujudnya kamu nyatakan dalam bentuk perbuatan. Jadi ini hatinya sama dengan kata-katanya. Kata-katanya sama dengan perbuatannya. Di kita kok tidak hati lain, omong lain, kerja lain. Itulah maka ditegur tadi. Adakah patut kamu suruh manusiamu itu berbuat baik? Kamu lupa diri, mulut membaca kitab. Berakal tak kamu tuh? Dimulai dari kalimat rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Badan rukuk, kita tidak rukuk. Lah poro-poro kita nak taat kepada Allah. Kayak diri kita juga kita taat lagi. Mestinya kan kita taat dengan diri kita, Pak. Siapa yang merukukkan diri kita? Kita sendiri. Tapi kita bantah diri kita sendiri. Apalagi Tuhan. Akan lebih banyak lagi kita bantah. Makanya keluar ayat terakhir Pak Wel tadi. Oke. Lanjutkan ayat berikutnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Oke, terus Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Nah, oleh karena itu berat persoalannya. Sudahlah kita bermasalah, kita tidak menepati janji, kita menukar yang hak dengan yang batil, mencampur dengan yang batil. Disuruhlah kita itu sholat, membayar zakat, ruku beserta dengan ruku. Tidak mempan juga dinya yang kedua kali. Kesimpulannya kata Allah, meminta tolong kepada Allah. Artinya Pak, kita tidak mampu Pak melakukan itu Pak. Tidak mampu gitu. Akhirnya Allah katakan, udahlah. Minta tolonglah kamu kepada Allah supaya kamu mampu mensinkronisasikan antara di hati dengan lisan, antara lisan dengan perbuatan. Itu Pak. Caranya dengan sabar. Siapa sabar? Sabar itu nama Allah. Wujud siapa? Ya Muhammad. Dia itulah wasilah. Jadi kita minta tolong dengan sabar. Apa Muhammad Nabi? Bukan. Muhammad Rasul? Boleh jadi. Tetapi dalam diri kita kan ada Muhammad.
Itu sifat yang 4 tadi. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nah, meminta tolonglah kamu dengan Muhammad. Dan sholat. Di dalam sholat. Itu berat. Kecuali orang yang khusyuk. Nah, dia khusyuk inilah orang banyak definisi, Pak. Ada yang mengatakan tidak bisa dengar apa-apa lagi, tidak nengok apa-apa lagi, kecuali nengok Tuhan. Tidak cak itu. Orang yang khusyuk itu cak kita adalah, Pak. Kita ngomong terus, TV berbunyi lah, mobil belakang itu berbunyi lah, kita tidak buyar itu. Nah, kan dikatakan seketika Ali bin Abi Thalib dikasih hadiah sorban hijau. Langsunglah Ali mengatakan yang hijau ya Rasulullah. Dikatakanlah Ali tidak khusyuk. Bukan tidak khusyuk. Dia sudah khusyuk itu. Nah, kalau ingin bukti lagi, pernah tidak dengar cerita Nabi Muhammad lagi sholat gendong cucung? Pak Celi pernah dengar? Bapak pernah dengar? Nah, itu apa tuh namanya tuh? Muhammad lebih tidak khusyuk lagi kalau begitu. Tetapi khusyuk itu kata Rasulullah bukan itu. Kamu paham gitu nah. Kamu mengerti, menyatukan rasa dirimu kepada Rasul dengan Allah. Situasi itu terserah. Kamu nak ngendong cucung, kadang-kadang anak kita nangis, kita sedang sholat, kita ambil, kita ini. Kita lagi sholat, orang rumah ngetuk pintu, kita bergerak melangkah, kita buka pintu, udah itu kita sholat lagi. Itu kerja Nabi, Pak. Nabi kunci pintu, tak tahu Aisyah nak masuk. Dia lagi sholat, berhenti dia buka, sholat lagi. Jadi pengertian khusyuk itu tidak seperti yang diceritakan orang banyak juga. Nah itu. Jadi siapakah yang khusyuk itu? Allazina yazununa annahum mulaqqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang punya persangkaan, punya zon bahwa seketika itu dia sudah menyatukan rasa dirinya dengan Rasul dengan Allah. Itu baik, Pak. Cuma diminta persangkaan baik. Padahal Allah sudah ngajak kita berputar-putar, Pak. Masjidil Haram. Apalagi? Makam Ibrahim. Ka'bah, masuk ke Ka'bah, sosok berputar-putar. Itu hanya sebuah metode. Cara Allah mengajak kita berpikir. Sejatinya tidak begitu kata Allah. Satukanlah rasa dirimu dengan rasa Muhammad dengan saya. Dengan persangkamu. Udah sampailah kamu padaku. Nak kemana lagi? Ikan mencari air. Sedangkan ikan ada dalam air. Dalam perut ikan ada air. Ikan pun tercipta dari air. Maka dikatakan oleh beliau. Jika hambaku bertanya kepada Hai Muhammad tentang aku. Katakan aku dekat. Itu maknanya. Nah, processing ini Pak sangat berat kecuali orang khusyuk. Makanya saya dikritik orang, Pak Abu berani mengatakan itu metode itu apa alasannya? Saya katakan, apalagi mau diberikan alasan? Kan jelas kalimat itu. Diajak ke Masjidil Haram, diajak ke Makam Ibrahim, Ka'bah, macam-macam itu. Nah, sejatinya menyatukan rasa diri kepada Rasul dengan Allah itu adalah usaha kita sendiri, Pak. Sejatinya. Tanpa pertolongan Allah, tanpa pertolongan Rasul, kita bergerak sendiri. Tentu dengan izin Allah. Yang diizinkan Allah tadi. Adalah diri kita sendiri. Baca ayat berikutnya. Nah, itu baru final kita tuh, Pak. Ya Bani Israel. Ya Bani Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini. Nah, disebutkan umat di alam ini, padahal bukan umat di alam ini, Pak, yang sudah mengutamakan kamu daripada alam. Itu bukan alam dunia, Pak, tapi alam tubuh, alam diri. Ya kita itulah yang utama, Pak. Ruh itu yang utama. Bani Israel ini yang utama daripada yang lain-lain. Diserahkan kita amanah sebagai khalifah. Nah, yang nak saya sampaikan ayat berikutnya, Pak. Setelah itu tadi. Wattaqu yauman. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yuqbalu
Pak Charlie terjemahnya. Takutlah kamu. Wahai Bani Israel, ingat. Ya. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Stop. Pertanyaan saya ke Pak Charlie dulu. Itu waktunya kapan, Pak? Tidak apa-apa, jawab-jawab aja. Penting salah benarnya kelak dulu. Takutlah kamu kepada suatu hari, kamu tidak bisa menolong orang, orang tidak bisa menolong kamu, waktu itu tidak ada syafaat. Mati, Pak. Kapan waktu itu, Pak? Waktu mati, Pak. Waktu mati, Pak ya? Kalau Pak Weldi? Iya. Sama? Pak Arif? Hari akhir kan? Nah. Jadi Pak, itu waktu kita sedang sholat itu Pak. Seketika kita menyatukan rasa diri kita kepada rasa Muhammad serta Allah Pak. Takutlah kita Pak. Kita tidak pacak nolong orang, orang tidak pacak nolong kita. Kalau Bapak jadi imam, bisa tidak Bapak nengok makmum belakang tuh kusuk atau tidak? Tidak bisa kan? Boro-boro kita ngurus orang, kita aja susah. Jadi takutlah kamu pada suatu hari, yaitu sedang sholat itu, kamu tidak bisa menolong orang, orang tidak bisa menolong kamu. Tidak diterima syafaat dan tidak pula diterima tebusan, tidak pula ditolong oleh Allah dan Rasul. Itu murni diri kamu sendiri. Gitu Pak. Itulah puncak sholat itu. Pertanyaannya kok bisa begitu Pak Abu? Allah tidak menolong, Rasul tidak menolong, kok diri kita sendiri? Di situ baru poinnya Pak. Kita adalah daripada Muhammad, Muhammad adalah daripada Allah. Allah punya kuasa, Muhammad punya kuasa, kita juga punya kuasa. Tapi kuasa kita sekedar kuasa kita. Makanya kodrat di Allah, nyata di Rasul, kita kodirun. Dengan kodirun itulah, dengan kuasa itulah kita diperintah oleh Allah untuk menyatukan rasa diri kepada Muhammad, Muhammad dengan Allah. Klub selesai sudah cerita kita. Jadi kesimpulannya adalah, kalau ada dalam kitab Quran itu memerintahkan kita sholat itu caranya, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, ambil sebagian makam Ibrahim, hadapkan kepada Ka'bah, masuk dalam Ka'bah, temui mursyid, pembina atau kiai, nyatakanlah ucapan niat, tapi akhirnya lillahi rabbil alamin, kepada Rasul dengan Allah. Prosesnya seperti kita ceritakan tadi. Itu adalah berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Mereka yang punya zon, punya keyakinan. Zon itu keyakinan Pak. Makanya dikatakan oleh Allah, Ana inna zonni abdibi, in zona khairu fa khairu, in zona syaru fa syaru. Aku hanya mengikuti persangkaan hambaku. Kalau dia bersangka sudah sampai kepada Muhammad, Muhammad dengan aku, nyolah itu. Tapi kalau dia ragu-ragu, itulah dia. Nah, seketika dia punya persangkaan, dia sudah sampai kepada Muhammad, Muhammad dengan aku, itulah momentum di mana dia kembali kepada Tuhan. Kan itu ayatnya, Pak. Wa ilahi roji'un. Itu saja informasinya. Sebagai video kita cukup atas itu. Nanti kita kembangkan dalam bentuk tanya jawab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.